Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Andi Suhanda, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Kali ini bersama Bapak Fasilitator Bapak Rahman bin Alfan dan juga Ibu pengajar grafik yaitu Ibu Ahla Mustifo. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajarannya yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengalaman pembelajaran baru yang diperoleh. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya menyadari bahwa sebagai calon guru penggerak, saya harus mampu melakukan kegiatan coaching terhadap rekan sejawat saya di sekolah, terhadap murid ataupun orang lain dengan tujuan supaya mereka bisa menemukan solusi permasalahan yang sedang mereka hadapi tanpa saya menggurui mereka. 3. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching ada 3 yang dipelajari pada modul 2.3 ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan alur percakapan coaching Tirta merupakan akronim dari T tujuan, I identifikasi, R rencana, dan TA tanggung jawab. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama yaitu cemas yaitu sebelum mengetahui modul ini, saya cemas karena khawatir tidak mampu mengaplikasikannya. Yang kedua, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain dalam rukol dan demonstrasi konseptual. Yang ketiga, tertarik. Saya sangat tertarik mempelajari modul ini. Yang keempat, optimis, yaitu saya optimis akan mampu mengaplikasikannya terutama di sekolah yang sedang saya ajarkan. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Adapun yang sudah baik terkait mempelajari modul 2.3 ini tentu terkait pemahaman saya mengenai kegiatan coaching itu sendiri, baik pengertian paradigma, prinsip, alur cerita, serta kompetensi inti dari coaching. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang masih perlu saya perbaiki terkait pemahaman saya mengenai modul 2.3 ini, yaitu terkait dengan penerapan alur Tirta. Saya masih merasa kurang mendengarkan dengan baik dan menemukan kata kunci yang diceritakan kunci. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang karena mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dan kematangan berpikir dan bertindak dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan mengenalinya lebih jauh. Penerapan di masa yang akan datang, menurut saya sebagai seorang pemimpin di masa datang, pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik sangat diperlukan. Tentunya hal ini terkait dengan pengembangan diri seorang kepala sekolah terhadap guru atau rekan sejawat, seorang guru terhadap murid, bahkan guru dengan rekan sejawatnya. Coaching memiliki peran yang sangat penting untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya atau bahkan dimiliki guru atau rekan sejawat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan merumuskan aksi serta tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi keputusannya. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga terjadi wawasan. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik
tentu terkait dengan modul sebelumnya. Misalnya pada modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sebelum merancang pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus bisa mengetahui atau memetakan kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar murid sendiri dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil murid. Analisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru melihat baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik pada kelas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintah sekolah saat rapat guru tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah pada guru saja. Seharusnya dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, membuat keterhubungan pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Penerapan di masa yang akan datang. Ke depan, kegiatan supervisi akademik ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan coaching agar dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya. Kemudian di modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana kondusif. Saat melakukan coaching pun harus menerapkan teknik tersebut agar fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan coaching. Dan pada modul 2.3 terdapat coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Coaching yang diberikan oleh kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran yang lebih baik. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.